بسم الله الرحمن الرحيم إلا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid Imam Syafi'i rahimahullah taala di perumahan Latansa Malang. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan limpahan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal 18 ya, Jumadil Ula 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 November ya, 2024, bertepatan dengan Rabu ketiga. Teman sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Nah, kitab ini seperti yang kita pahami dan kita ketahui sama sekalian, yaitu kitab hadis ya. Jadi kitab hadis tapi tentang adab ya. Jadi metode penyampaiannya itu memang penyebutannya hadis-hadis dan riwayat-riwayat. Beda dengan Sahih Al-Bukhari. Kalau Sahih Al-Bukhari itu menyangkut atau mencakup ya banyak sekali bab-babnya. Ada bab iman, ada bab tauhid, ada bab tentang fikihnya, ada bab tentang adabnya dan lain sebagainya. Kali ini khusus tentang adab, adab seseorang. Tapi metodenya sama dengan di Sahih Bukhari. Jadi penyebutan apa? Hadis-hadis. Cuma Imam Bukhari membagi menjadi bab-bab juga. Bab-bab itu. Pada masing-masing bab itu ada subbabnya. Ya, jadi ada apa? Ada istilahnya itu bab besar gitu ya, teman sekalian. Nanti di situ ada rincian dari bab-bab tersebut. Kemudian di sini juga riwayat-riwayat ya, teman sekalian, riwayat-riwayat yang berkaitan dengan masalah adab. Di antaranya yang sudah dibahas sama sekalian sampai di hadis yang ke-154 nya, 154 di bawah judul bab orang yang anaknya wafat ya karena keguguran ya. Maksudnya itu pahalanya, fadilahnya orang yang diuji anaknya wafat karena keguguran. Tadi sudah dibahas di pertemuan yang lalu ya, ada yang diuji anaknya keguguran sama sekalian. Ada di antara hamba Allah itu yang ujiannya yaitu sahabat. Apa menurut kalian yang dimaksudkan dengan surah? Ya, surah itu maksudnya orang yang kuat gitu ya, orang yang tangguh, orang yang ya kalau di sini disebutkan pegulat ya, tangguh.
Maka para sahabat menjawab, "Walladzi la tasra'uhu ar-rijal." As-sur'a itu ya Rasul, menurut kami orang yang tidak dapat dibanting jatuh oleh orang-orang. Ya, saking kuatnya badannya, saking kokohnya, gak mudah dijatuhkan ya. Umpama satu lawan satu ya, bergulat atau misalnya bertanding gitu ya, sama sekali tidak mudah dijatuhkan. Maka beliau menjelaskan ya bahwasanya hakikat ya dari surah itu sama sekalian bukan secara fisik, tapi apa? Alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya, orang yang kuat sama sekalian, orang yang kokoh pada hakikatnya, yaitu orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Nah, itu orang yang kuat, orang yang kokoh atau as-surah. Mukmini ad-dhaif ya. Jadi mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ya, tentu mukmin yang kuat apanya? Ya kuat imannya, ya kuat ibadahnya, kuat ketakwaannya, tidak menutup kemungkinan ditambah juga kuat apa? Fisiknya. Ya, karena dengan kuat fisik itu bisa melakukan banyak hal. Ya, misalnya dalam konteks jihad fisabilillah yang lebih kuat, lebih berani, lebih tangguh sekalian. Dalam konteks bersosial misalnya orang yang kuat ya mudah bantu orang, bisa untuk apa? Tenaganya ya, fisiknya digunakan untuk apa? Hal-hal yang sifatnya kebaikan kan gitu ya sekalian. Nah, di sini hadis ini sama sekali lebih ke arah maknawi ya, lebih ke arah apa? Maknawi, bahwasanya surah itu ya orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Nah, marah itu sama sekalian, marah itu ada dua ya, ada marah yang mahmud, ada marah yang madhmum ya, jadi ada marah yang terpuji, ada yang tercela ya. Marah yang terpuji misalnya marah karena Allah ya, marah karena membela agama Allah, marah ketika ada yang menghina tentang prinsip-prinsip dalam agama Islam ya. Marah karena ya, untuk membela kebenaran, jadi marah yang baik ya. Marah dalam apa? Beramar ma'ruf dan nahi mungkar ya. Saya bernahi mungkar di saat hal itu memang diperlukan ya, untuk hal itu, hal tersebut itu marah, maka ini marah yang mahmud, yang terpuji. Yang mana motivasinya itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian ada marah yang madhmum ya, marah yang tercela ya, marah yang tidak perlu marah ya, tapi marah yang biasanya tersulut ya oleh bisikan-bisikan syaitan ya, marah yang membuat orangnya itu apa? Lepas kendali ya. Maka di sini marah yang tidak baik, membuat orangnya itu melakukan hal-hal yang tidak terpuji kan gitu. Maka agama kita yaitu al-Islam menuntunkannya menurut petunjuk Nabi SAW, di saat orang marah untuk melakukan beberapa hal. Di antaranya hendaknya dia yaskut ya, dia diam. Karena marah yang tidak terpuji, yang tercela itu keluar dari apa? Lisan. Kalau tidak diam mulutnya itu nanti apa? Keluar terus kata-kata yang dia tidak bisa mengendalikan. Ya. Maka salah satu petunjuknya yaskut. Kemudian yang kedua berta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau orang yang enggak berta'awud ya diingatkan ya pada orang yang di dekatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan dengan membaca itu marahnya reda. Kemudian yang ketiga di antara solusinya sama sekalian dengan merubah posisi ya. Jadi kalau marahnya dengan berdiri, disuruh apa? Duduk ya, atau orang di dekatnya mendudukkannya supaya lebih tenang. Kalau marahnya pas duduk bisa dengan apa? Berbaring ya, karena kondisi berbaring mau marah-marah kan lebih susah daripada kondisi apa? Duduk. Kondisi berdiri lebih mudah daripada duduk ya. Merubah posisi.
Bisa juga jamaah sekalian, mungkin cara lain yang mirip dengan merubah posisi, yaitu keluar dari ruangan tersebut, dari tempat tersebut. Ya, daripada terpacu ya emosinya, keluar sampai dia reda, kemudian dia kembali lagi. Ya, saya ingat itu teman saya itu, kalau ada sesuatu yang membuat dia terpancing marah kepada istrinya, itu dia keluar rumah, sudah reda baru balik lagi. Ya khawatirnya daripada terlampiaskan, kemudian kadang-kadang itu gak terkendali, namanya marah. Ya intinya merubah posisi bisa mengendalikan marah tersebut. Insyaallah demikian. Ya. Hadis ini sama sekalian diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dalam kitab Al-Bir Wasilah. Ya dalam kitab Al-Bir Wasilah. Ya kitab itu maksudnya bab ya. Di bab Al-Bir Wasilah di Sahih Muslim. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, coba dibuka di bab Al-Bir Wasilah ya. Nah, di nomor hadis 106. Ya kadang-kadang penomoran itu bisa berbeda. Kalau mencari hadis ya sesuai apa? Lafaz. Lafaznya dicari di kitabnya, kita mencari di pencarian di aplikasi, disesuaikan lafaznya. Ya, kadang-kadang nomor apa tidak sama ya, mungkin satu atau kurang dari satu nomornya. Sesuaikan lafaznya, kalau persis berarti itu yang dimaksud. Nah di sini jamaah sekalian, yang pertama tentang makna hadis ya. Orang yang sempurna kekuatannya bukanlah orang yang bisa membanting orang banyak dengan kekuatannya. Ya, meskipun itu juga kekuatan ya, tapi yang di sini lebih ke arah apa? Lebih ke arah pengendalian jiwa, pengendalian sikap ya. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah dan bisa menahan amarah itu dengan kesabarannya. Ya. Bagaimana ayatnya? Wal kadhiminal ghaidh ya. Sifat-sifat orang bertakwa diantaranya orang-orang yang menahan diri dari amarahnya. Wal afina 'anil nas ya, dan mereka yang berlapang jiwa ya, mudah memaafkan orang ya. Bisa mengendalikan emosinya, mengendalikan amarah. Ini sifat yang sangat baik. Ya, zaman sekarang ini kadang-kadang orang tidak bisa ya mengendalikan amarah ya, sedikit apa langsung keluar ya marah, sedikit apa misalnya gitu langsung keluar ya kata-kata yang tidak baik ya. Kadang kita dapatkan hal itu ya, mungkin di jalan atau apa itu, jadi mudah terpancing apa emosinya, mudah tersinggung, mudah ini ya, sehingga kita perhatikan ya banyak berita-berita yang ada kejadian macam-macam itu salah satu sumbernya itu kemarahan ya. Kalau dilampiaskan sampai pada tingkat apa bisa menghilangkan nyawa orang lain, kan sering kita dengar misalnya, mungkin karena ucapan, karena apa itu ya, emosinya langsung dia melampiaskan kemarahannya ya. Jadi entah itu dengan memukul, entah dengan apa ya, sampai tingkat tertingginya itu dengan menghilangkan nyawa orang lain, pada akhirnya menyesal ya. Jadi awalnya dari marah, bisa juga dengan marah dia mendolimi ya, jangan mendolimi misalnya orang terdekatnya ya, mungkin anaknya atau istrinya ya, ini hati-hati ya. Jadi kendalikan sifat marah agar tidak melebar ya, atau tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Kalau marah tersebut tidak terpuji, disulut ya oleh syaitan ya. Jadi berkobar emosinya, amarahnya, melakukan hal-hal yang dia tidak terkendali. Nah, kemudian tsanian, keutamaan menahan amarah dan menahan jiwa ketika marah untuk melawan, membalas dan mengalahkan. Ya, jadi lebih baik apa? Menahan diri. Ya, biasanya Nabi SAW kalau diri beliau yang diganggu atau apa itu beliau tidak marah. Tapi kalau agama yang direndahkan atau syariat itu beliau yang pertama kali membela. Ya, sholawatullah wassalamuhu alaih gitu ya. Ya, kan ada kisah ya, ada yang
menarik baju Nabi SAW atau apa itu, beliau nggak terpancing emosi beliau. Jadi beliau faham ya orang ini ada sesuatu yang diinginkan. Ya, jadi beliau tidak gampang terpancing kalau apa diri beliau yang diganggu ya atau disakiti. Ya, ini karena kemuliaan ya sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Insyaallah demikian ya di antara kandungan hadis ini sama sekalian. Ya, kita lanjutkan kepada bab yang setelahnya. Ya, bab yang setelahnya sama sekalian ini bab tentang perlakuan baik terhadap hamba sahaya. Ya, artinya janganlah lagi kepada orang lain ya, kepada hamba sahaya pun itu kita disuruh berbuat apa? Baik. Ya. Jadi, meskipun hamba sahaya itu di bawah tuannya, ya, di bawah kekuasaan tuannya, tetapi dia tetap harus berbuat baik kepada hamba sahayanya. Di sini disebutkan ya sebuah riwayat, ya, tentu di sini disebutkan lengkap ya. Imam Bukhari mengambil riwayat ini dari Hafs bin Umar ya, berujung kepada sahabat Ali. Haddatsana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, sahabat Ali, beliau adalah sahabat yang mulia, termasuk minas sabiqinal awwalin, termasuk di antara sahabat yang awal-awal masuk Islam. Beliau adalah masih keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga adalah menantu ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menikah atau dinikahkan ya dengan putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Ya, nanti dari pernikahan tersebut ya lahir putra dan putri, di antaranya Al Hasan wal Husain ya, Al Hasan wal Husain ya radhiyallahu anhuma yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, khalifah saya ulangi, sahabat Ali juga menjadi salah satu khalifah yang 4 ya, termasuk khulafa ar-rasyidin al-arba'ah. Ya, dan ahlu sunnah wal jamaah memuliakan ya seluruh para khalifah, seluruh para sahabat tanpa terkecuali ya, termasuk khalifah Ali radhiyallahu an ya, sahabat Ali radhiyallahu anhu. Baik, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lamma thaqula ya, ketika beliau sakit berat sama sekalian, qala, beliau bersabda, ya Ali, wahai Ali, i'tani bitabaqin aktubu fihi ma la tadillu ummati ba'di. Wahai Ali, ambillah bantalan, aku akan menulis padanya sesuatu yang mana umatku tidak akan tersesat setelahku. Fakhashitu an yasbiqani, aku khawatir beliau akan mendahuluiku. Ya, maksudnya kata Ali, aku khawatir ya Nabi yang dahulu mengambil sebelum aku ambilkan. Ya, padahal beliau kondisinya apa? Sakit ya. Faqultu, lalu saya bilang, inni la ahfadhu min dhira'i as-sahifa. Ya Rasul, aku lebih hafal dari 2 hasta lembaran. Wa kana ra'suhu baina dhara'i wa 'adudi ya. Saat itu kepala beliau berada di antara tangan beliau dan lenganku. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam, beliau yusi bis shalah ya, beliau pun berwasiat untuk salat. Ya, maksudnya beliau mewasiatkan ya umatnya untuk apa? Salat, wa zakah, dan juga zakat, wa ma malakat aimanukum, dan hamba sahaya yang kalian miliki. Artinya untuk berbuat baik, untuk salat, zakat, sama berbuat baik kepada hamba sahaya. Wa qala kadzalika hatta fadat nafsuhu ya. Kemudian beliau ya salawatullah wa salamuhu alaih bersabda demikian sampai beliau pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amruhu bi syahadati alla ilaha illallah ya, di antara perintah beliau
yaitu untuk syahadat, mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Man syahida bihima hurrima 'alan nar. Ya, siapa yang bersaksi dengan keduanya, maka dia diharamkan dari siksa api neraka. Ya, hadis ini jamaah sekalian disebutkan secara sanadnya, ya, sanadnya itu dijelaskan dhaif, ya, karena Nuaim bin Yazid seorang yang majhul, ya, salah satu perawi itu Nuaim bin Yazid seorang yang majhul. Nah, insyaallah demikian ya secara kevalidan hadis ini, tapi secara makna benar ya jamaah sekalian. Jadi perhatian ya terhadap sholat, terhadap zakat, termasuk hamba sahaya yang dimiliki. Nah, kalau kita buka sejarah ya dalam sirah nabawiyah, yang kita ingat bagaimana akhir-akhir kehidupan Rasulullah SAW, yang mana beliau sakit ya di hari-hari terakhir sebelum wafat. Ya, kurang lebih 13 harian sebelum beliau wafat. Puncaknya jamaah sekalian sekitar hari Jumat, ya, hari Jumat. Beliau wafat di hari Senin. Ya, di hari Jumat itulah beliau memerintahkan sahabat Abu Bakar untuk menggantikan, ya, menggantikan posisi beliau mengimami jamaah. Ya, bagaimana hadisnya? Muru Abu Bakrin falyusolli bin nas. Ya, perintahkan Abu Bakar agar dia mengimami manusia. Ya, hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, ya. Di Senin itulah beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi di rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan di mana Nabi dan Rasul itu wafat, disitulah dimakamkan. Ya, sehingga makam Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kalau kita lihat di Masjid Nabawi, ya di belakang Masjid Nabawi itulah sama sekalian makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sampingnya ada makam sahabat beliau tercinta Abu Bakar. Kemudian di sampingnya ada makam sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ya, kalau kita pas ke sana ya mengucap salam, ya, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Lalu kita bergeser ke kanan, kita mengucapkan assalamu alayka ya Aba Bakrin wa rahmatullah wa barakatuh. Kita geser ke kanan, assalamu alayka ya Umar wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, ini diantara tuntunan ya ketika kita ditakdirkan ya insyaallah ta'ala ke ziarah ya ke Masjid Nabawi, dianjurkan mengucapkan salam kepada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabat beliau. Nah, ya. Nah, di antara wasiat-wasiat terakhir sebelum beliau wafat, as-shalah wa ma malakat aimanukum, ya, salat dan hamba sahaya kalian. Maksudnya perhatikan hamba sahaya kalian. Ya, hubungannya dengan bab kita, meskipun di akhir-akhir menjelang wafat beliau masih mengingatkan ya untuk perhatian terhadap orang-orang yang lemah, ya, di antaranya hamba sahaya. Ya, ini termasuk ya petunjuk di dalam agama kita yang mulia. Nah, ditafsirkan jemaah sekalian, wa ma malakat aimanukum, ya, maksudnya sayangilah budak-budak kalian dengan cara memiliki mereka dengan baik dan memenuhi kebutuhan mereka, ya, baik pakaian maupun makanan. Ya, di antara kandungan hadis ini jemaah sekalian, yang pertama perintah untuk memelihara sholat dan zakat, ya, perintah memelihara sholat dan zakat. Ya, bahkan kedua perkara tersebut ya, yaitu termasuk dua rukun iman, dua rukun Islam. Ya, jadi 2 dari 5 rukun Islam, ya, 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Ya, jadi sholat dan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakah. Ya. Kemudian yang kedua, kewajiban berbuat baik ya kepada hamba sahaya dan memenuhi kebutuhan mereka. Ya, baik berupa pakaian dan nafkah. Kemudian kewajiban memberi makanan kepada orang yang di bawah kepemilikannya, dan kewajiban mengerjakan sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, ya,
Termasuk juga dalam agama kita jemaah sekalian, dalam Islam itu ada anjuran memerdekakan hamba sahaya. Ya, coba kalau kita lihat misalnya kisah sahabat Bilal ya bin Rabah radhiyallahu an, dulunya hamba sahaya. Siapa yang memerdekakan? Siapa? Ya, benar sekali ya, sahabat Abu Bakar ya As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, jadi dimerdekakan meskipun tuannya yaitu Umayyah bin Khalaf ya tidak melepas kecuali dengan harga yang sangat tinggi. Ya, tapi dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah. Baik. Kemudian kalimat syahadat menghapus segala dosa. Ya, tentu dua kalimat syahadat ini dalam satu rukun ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ya. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Ya. Yang tentu dua kalimat syahadat itu memiliki apa? Konsekuensi dan kandungan. Konsekuensi dan kandungan. Ya, syahadat la ilaha illallah di antara kandungannya jamaah sekalian atau syarat-syaratnya ada berapa? Ada 7 ya, ada 7 syaratnya. Yang pertama apa? Yang pertama al-ilmu, ya al-ilmu. Jadi mengilmui, memahami, mengetahui bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang mengucap dua kalimat syahadat la ilaha illallah, syahadat yang pertama, maka dia harus mengetahui, memahami bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Kemudian yang kedua al-yakin, ya. Harus ada keyakinan. Tidak semata-mata pengetahuan, tidak semata-mata dia tahu, tapi harus apa? Yakin. Yakin bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakin ya dalam hatinya bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, ikhlas. Ya, jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia harus ikhlas dari hatinya mengucapkannya, bukan karena apa-apa, semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat as-sidqu, ya as-sidqu artinya apa? Kejujuran, ya kejujuran, bersesuaian antara hati dan lisannya. Kemudian yang berikutnya al-mahabbah, ya yang keempat al-mahabbah, kecintaan. Ya, orang yang mengucap la ilaha illallah dia harus cinta terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima ya tadi. Yang keenam al-inqiyad. Al-inqiyad ya, maksudnya apa? Ketundukan. Ketundukan akan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ya, kalau dia mengucap la ilaha illallah berarti konsekuensinya apapun yang Allah perintahkan ya sami'na wa ata'na. Apapun yang Allah larang dia menjauhinya. Tidak semata-mata ucapan, ada konsekuensinya, ada kandungannya, ada ketaatan ya di balik kalimat tauhid tersebut. Yang ketujuh al-qabul, menerima, sikap menerima dan tidak ada penolakan sama sekali dari hatinya. Ya, ada sebagian ulama menambahkan yang kedelapan mengingkari segala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, 7 syarat tersebut jemaah sekalian, ada yang menambahkan 8, itu ada yang membuat dalam bentuk syair ya, dalam bentuk syair
Ya, ini lebih mudah ya untuk kita hafalkan. Ya, syairnya berbunyi ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha. Ya, saya ulangi ya, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha. Ya, wa yuzadu thaminuha al kufru bima ubida min dunillah. Ya, jadi ilmu, yakin, ikhlas, wa sidquka, ya, kejujuranmu, ma' itu ditambah disertai mahabbatin, kecintaan, wan qiyadin, ketundukan, wal qabulillaha, penerimaan terhadap kalimat la ilaha illallah. Ya, kalau 8 wazidatha minuha, ditambah yang ke-8 ingkar terhadap segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Yang kemudian yang kedua, syahadat Muhammadar Rasulullah, syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, kata para ulama, abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Ya, jadi Nabi itu sallallahu alaihi wasallam hamba, tidak disembah, tidak boleh ditinggikan derajatnya sampai ke derajat ketuhanan. Beliau hamba seperti manusia biasa, tapi beliau rasul yang harus dimuliakan, tidak boleh didustakan. Ya, jadi syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hamba yang tidak disembah tapi beliau rasul, tidak boleh didustakan. Ya. Nah, kandungan syahadat Muhammadan abduhu wa rasuluh atau kandungan syahadat Muhammad Rasulullah sama sekalian, ada yang mengatakan di antara para ulama seperti Syekh Hafidh Al-Hakami dalam kitab beliau, ya, 200 soal jawab, ya, beliau menjelaskan syarat-syarat syahadat Muhammad Rasulullah sama dengan syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, jadi mesti ada ilmu, orang yang mengucapkannya dia harus tahu maknanya, bahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim, yang mana beliau terlahir di Mekah, beliau adalah seorang nabi dan juga pilihan Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ilmu. Yang kedua, ada yakin bahwa beliau adalah benar-benar nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, harus ada ikhlas dalam mengucapkannya. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka, harus ada kejujuran, persesuaian antara ucapan dan hatinya, lisan dan hatinya. Ya, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma mahabbatin, harus ada kecintaan terhadap kalimat tersebut, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, al-inqiyad, tunduk, ya, berarti konsekuensi terhadap kalimat tersebut, apa saja beliau perintahkan kita mentaati, apa yang beliau larang kita jauhi. Yang terakhir, al-qabul, menerima, ya, menerima, ya, dari hati, tidak ada penolakan terhadap kalimat syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ada sebagian ulama yang menjelaskan syarat dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah itu ada 4. Ya, di antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, rahimahullah ta'ala, menjelaskan ada 4 ya syaratnya. Yang pertama, al-iman bima akhbaro, ya, mengimani semua yang beliau kabarkan, ya, mengimani apa saja yang Nabi SAW kabarkan, ya, baik tentang hal yang lalu, yang akan datang, selama itu disebutkan, ya, dari sabda beliau yang sahih periwayatannya, bisa diterima periwayatannya sama sekalian, maka kita meyakini kebenarannya. Ya. Kemudian yang kedua, melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Ya.
melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Nabi memerintahkan sesuatu, kita melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajaro, ya, jadi menjauhi apa yang beliau larang. Menjauhi apa yang beliau larang. Yang keempat, alla yu'badallah illa bima syara'a, ya, agar Allah itu tidak diibadahi kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Ya, maksudnya dalam ibadah kita mengikuti petunjuk Nabi SAW, karena kita sudah mengucap syahadat anna Muhammadar Rasulullah, berarti ibadah yang saya lakukan mengikuti petunjuk yang beliau ajarkan. Ya, jadi yang pertama al-iman bima akhbaro, yang kedua imtithal ma amaro, yang ketiga ijtinab ma naha anhu wa zajaro, yang keempat alla yu'badallah illa bima syara'a. Ini kalau bisa dihafalkan, ya. Jadi yang la ilaha illallah tadi 7, yang syahadat anna Muhammad Rasulullah ada 4, ya. Ada sebagian yang mengatakan sama dengan la ilaha illallah ada 7, ada yang mengatakan ada 4. Nah, baik. Nah, 2 kalimat syahadat tersebut, man syahida bihima hurrima 'alan nar, ya, di akhir hadis tadi, orang yang bersaksi dengan kedua kalimat syahadat tersebut, dia pasti diharamkan dari api neraka. Ya, diharamkan dari api neraka. Nah, tinggal masalahnya apakah diharamkan sama sekali, tidak masuk, ataukah tidak kekal sama sekalian. Nah, ini tentu kembali kepada apa? Keadaan hamba tersebut dari sisi dosa-dosanya. Ya, kalau dia nggak ada dosa yang membuatnya masuk neraka, ya berarti apa? Terhalangi sama sekali dari siksa api neraka. Atau dia ada dosa tapi terampuni, berarti terhalangi dari api neraka. Kalau dia ada dosa yang menyebabkannya masuk neraka, berarti terhalangi dari kekalnya di neraka. Ya, paham ya Mas kalian, ya? Kalau dosanya itu membuatnya masuk neraka, tetap tidak akan kekal dari siksa api neraka. Selama dia punya syahadat, punya iman, maka insya Allah dia pasti masuk ke dalam surga pada akhirnya. Nah, tentu kita berusaha sama sekali, ya, termasuk mereka yang terhindar, ya, sama sekali dari siksa api neraka, termasuk golongan yang langsung masuk ke dalam surga. Ini tentunya kembali kepada kualitas iman, tauhid kita, amal-amal soleh. Lalu yang ketiga, kita berusaha meminimalisir, ya, dari dosa dan kesalahan. Lalu yang keempat, memperbanyak istighfar dan taubat. Ya, ada 4, ya. Jadi yang pertama, menguatkan iman dan tauhid kita. Yang kedua, perbanyak amal sesuai petunjuk Nabi SAW. Yang ketiga, kurangi dosa dan kesalahan. Yang keempat, karena kita ada saja kesalahan-kesalahan, maka perbanyak istighfar dan taubat. Ya, itu insya Allah akan meringankan apa? Hisab, akan menghapuskan dosa dengan izin Allah, dan bisa insya Allah menghalangi seseorang dari terjatuh ke dalam siksa api neraka. Nah, baik. Nah, dijelaskan di antara kandungan hadis tadi, apabila seseorang itu meninggal dunia dengan mengucap kalimat ini, dia pasti masuk surga. Ya, karena ada riwayat, ya, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, ya, barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Ini salah satu tanda utama dan pertama dari husnul khotimah, ya, dimudahkan bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Ya, di sini ada 2, ya, keadaan kaum muslimin, ada yang bisa mengucap langsung, ada yang perlu dibimbing. Ya, karena itu ada hadis lain yang berbunyi laqinu mautakum, ya, talkinkanlah. Mautakum maksudnya orang-orang yang akan wafat. Talkinkanlah maksudnya bimbinglah orang-orang yang akan wafat itu dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Ya. Supaya apa? Supaya dalam kondisi yang genting, yang krusial tersebut, jemaah sekalian, sebelum wafat tadi, ketika dibimbing, harapannya apa? Dimudahkan keluarga kita, saudara kita, atau orang yang muslim tadi mengucap kalimat la ilaha illallah,
sehingga menjadi akhir yang baik dari kehidupannya. Nah, demikian ya, insyaallah kita cukupkan pembahasan kita sampai di hadis ini. Mudah-mudahan dari apa yang telah dijelaskan yang memberikan kemanfaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita teguh ya di atas iman, di atas tauhid, dan selalu komitmen untuk selalu mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjauhi segala perbuatan kedzaliman sampai pun kepada orang-orang yang di bawah kita, ya, orang-orang yang lemah, termasuk di sini hamba sahaya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, barangkali masih ada waktu 1 menit atau 2 menit. Mungkin ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan dari uraian tadi, dipersilakan. Bisa difahami insyaallah. Ya, alhamdulillah. Begitu kita cukupkan ya pembahasan kita dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.